Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim alimna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala fi kitabi Syafinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sakabeh puji iku lillahi tetap kadue Allah rabbil alamina kang mangerani ing wong alam kabeh. Pasal ini akan menerangkan isinya kitab Syafinatun Najah. Sebelum menerangkan isinya kitab Syafinatun Najah, akan diceritakan sedikit apa itu kitab Syafinatun Najah. Pengarang kitab Syafinatun Najah yaitu seorang ulama besar di kalangan Indonesia, tanah air kita Indonesia, yaitu kitab imamnya Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i mengarang menyusun kitab Syafinatun Najah? Itu alangkah pentingnya, alangkah manfaatnya kitab Syafinatun Najah oleh kalangan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Dasar hukum kita mengamalkan ibadah kepada Allah, satu, berdasarkan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Yang kedua, berdasarkan sunnah atau hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma itu mufakat para alim ulama. Dan yang keempat adalah qiyas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syafinatun Najah itu apa sih artinya? Sebelum menerangkan isinya kitab Syafinatun Najah, ini alangkah pentingnya ngaji kitab Syafinah. Sebab ibadah kita kalau berdasarkan Quran dan hadis rasanya kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Sebab perinciannya ibadah, tata keramanya ibadah sholat khususnya dan lainnya, itu dijelaskan oleh para alim ulama di dalam kitab fikih terutamanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menerangkan sebatas global, judulnya saja. Seperti Allah Ta'ala menerangkan di dalam suratnya, di dalam ayatnya, aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholat itu seperti apa, mau sholat itu seperti apa, tidak jelas. Tidak jelas dengan sejelas-jelasnya. Makanya
dijelaskan oleh ulama ahli fikih, aqimus sholah, dirikanlah sholat, sholatnya seperti apa dan bagaimana, itu ada bagiannya, yaitu bagian kitab Fan Ilmu Fikih. Jadi alangkah pentingnya ngaji Fan Ilmu Fikih supaya ibadah sholat kita tidak acak-acakan, tidak asal-asalan, tidak asal sholat. Kitab Syafinnatun Najah, apa artinya kitab Syafinnatun Najah? Syafinah itu artinya perahu. Perahu, tahu kan perahu yang ada di laut. Najah artinya apa? Keselamatan. Jadi alhasil Syafinatun Najah artinya perahu keselamatan. Kok bisa sih perahu keselamatan? Ya bisa. Sebab itu supaya menuntun kita, ibadah sholat kita supaya selamat, tidak acak-acakan. Makanya oleh Imam Syafi'i dinamakan dengan kitab Syafinnatun Najah. Manfaatnya besar kitab Syafinnatun Najah ini di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia. Syafinnatun Najah, perahu keselamatan. Kita contoh bagaimana kita mau menyeberang ke sebuah pulau, pasti harus menggunakan, kalau zaman dahulu atau zaman sekarang, menggunakan perahu. Tanpa perahu pasti orang berjalan akan tenggelam. Kalau ada perahu pasti orang akan selamat insya Allah. Begitu juga dengan kitab Syafinnatun Najah. Orang mengamalkan Al-Quran, iya. Orang mengamalkan sunnah Nabi, hadis Nabi, iya. Tapi tidak didasari dengan kitab ilmu fikih, kitab Syafinnatun Najah, maka sholatnya akan acak-acakan, akan nggak bener, nggak teratur, asal sholat aja. Makanya harus dipatokan dengan ilmu fikihnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dijelaskan nanti di dalam Fan Ilmu Fikih Syafinnatun Najah ada syaratnya sholat seperti apa, sunnahnya wudu seperti apa, fardunya wudu seperti apa, tata keramanya sholat itu seperti apa, bacaan sholat itu seperti apa, dan lain-lainnya. Sekarang itu mukadimah pertama dari kitab Syafinnatun Najah. Kata musannif, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini baru permulaan ya, mukadimah awal. Wallahu a'lam bishawab.